Wah wah wah, resmi diumumkan. PSSI akhirnya beri kabar kelanjutan naturalisasi Jairo Riedewald. Apakah Jairo akan dimainkan di round 4 kualifikasi Piala Dunia? Begini info mengejutkannya. Demi Piala Dunia, Patrick Kluivert sudah mulai panggil beberapa skuad Garuda. Kira-kira siapa saja pemain yang dipanggil? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, fans Malaysia pasti dibikin kepanasan ini. Tijani Regenders ungkap kejujuran soal bela timnas Indonesia. Kira-kira apa yang bikin fans Malaysia panas? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Akhirnya PSSI beri kabar dengan naturalisasi Jairo Riedewald. PSSI akhirnya mengumumkan kabar mengejutkan yang membuat banyak pendukung Timnas Indonesia tercengang. Harapan untuk melihat gelandang keturunan Jairo Riedewald mengenakan seragam merah putih harus pupus setelah naturalisasinya resmi dibatalkan. Padahal sejak awal tahun 2025, PSSI sudah menunjukkan keseriusan untuk memproses peralihan kewarganegaraan pemain yang memiliki darah Manado tersebut. Namun kenyataan berkata lain, berbagai kendala regulasi yang sulit ditembus membuat langkah itu terhenti di tengah jalan. Nama Jairo Riedewald sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang sempat membela Ajax Amsterdam dan kini berkarier di Inggris itu dianggap sebagai sosok yang bisa memperkuat lini tengah skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan pengalaman, kualitas, serta ketenangan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun harapan itu kini kandas setelah PSSI secara resmi mengumumkan penghentian proses naturalisasinya. Menurut keterangan resmi yang disampaikan oleh ex-co PSSI Arya Sinulinga, masalah utama terletak pada regulasi FIFA yang rumit. Riedewald diketahui pernah memperkuat timnas Belanda U23 dalam beberapa pertandingan. Hal inilah yang menjadi batu sandungan besar karena menurut aturan FIFA, seorang pemain hanya bisa beralih federasi maksimal hingga usia 21 tahun. Sementara itu Riedewald membela Belanda U23 ketika usianya sudah melewati batas tersebut, terlebih lagi saat ada beberapa laga yang tertunda akibat pandemi. Kondisi itu membuat proses naturalisasi Jairo Riedewald menjadi nyaris mustahil diselesaikan. Arya menegaskan bahwa secara regulasi peluang Jairo untuk berganti federasi sudah tertutup. Bahkan jika PSSI memaksakan proses tersebut, FIFA hampir pasti menolaknya. Jairo Riedewald itu berat soal naturalisasi, dia sudah pernah bermain untuk timnas Belanda U23 beberapa kali, berarti sudah nggak bisa lagi, jelas Arya. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi mengapa sejak awal proses naturalisasi Jairo terasa lambat dan penuh hambatan. Padahal sejak Januari atau Februari lalu, PSSI sudah menunjukkan keseriusan dalam memantau dan mencoba memproses Jairo. Harapan besar sempat muncul, terutama di tengah kebutuhan timnas Indonesia yang akan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun semakin mendekati ajang tersebut, PSSI tidak melihat titik terang dalam prosesnya. Akhirnya, sebelum timnas melakoni laga FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon pada September ini, PSSI memutuskan untuk mengakhiri proses naturalisasi tersebut. Keputusan ini tentu menimbulkan efek domino bagi banyak pihak. Di satu sisi, publik merasa kecewa karena gagal melihat Jairo memperkuat skuad Garuda. Di sisi lain, langkah ini juga menunjukkan bahwa PSSI kini lebih realistis dalam mengambil keputusan agar tidak terjebak dalam proses panjang yang berujung buntu. Bagi Patrick Kluivert, sang pelatih timnas Indonesia, keputusan ini juga berarti harus memutar otak lebih keras untuk mencari opsi lain di lini tengah, baik dari pemain lokal maupun naturalisasi lain yang masih memenuhi syarat regulasi FIFA. Dengan batalnya naturalisasi Jairo, perhatian publik kini akan tertuju pada calon pemain keturunan lainnya yang masih mungkin untuk diperkuat.
Nama-nama seperti Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans yang sedang dalam proses administrasi kewarganegaraan kini semakin diharapkan bisa segera merapat. PSSI tentu tidak bisa terlalu lama larut dalam kekecewaan karena kebutuhan timnas menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi semakin mendesak. Kisah gagalnya naturalisasi Jairo Riedewald juga memberikan pelajaran berharga bahwa tidak semua pemain diaspora bisa otomatis membela timnas meskipun memiliki darah Indonesia. Regulasi FIFA sangat ketat dan tidak bisa dinegosiasikan, sehingga setiap calon pemain keturunan harus benar-benar diseleksi dengan cermat sejak awal. Dengan begitu, waktu dan tenaga tidak terbuang sia-sia untuk proses yang sejak awal memang sulit diwujudkan. Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan PSSI membatalkan naturalisasi Jairo Riedewald ini sudah tepat? Apakah ada pemain lain yang menurut kalian lebih layak untuk difokuskan agar bisa segera memperkuat timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert mulai panggil skuad Garuda. Patrick Kluivert mulai menunjukkan arahannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dengan memanggil sejumlah nama baru maupun lama untuk memperkuat skuad Garuda. Kali ini dua pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha dan Mark Klok, dipastikan akan bergabung dalam pemusatan latihan menjelang FIFA Matchday September 2025. Kabar ini tentu menjadi sorotan besar mengingat keduanya memiliki peran penting di klub dan kini dipercaya untuk membantu timnas dalam laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Pemanggilan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi Kluivert untuk meracik ulang skuadnya sebelum menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga di Surabaya nanti akan menjadi panggung bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Sekaligus ajang bagi Kluivert untuk menilai siapa yang layak menjadi bagian dari rencana jangka panjangnya bersama timnas Indonesia. Bagi Beckham Putra, panggilan ini terasa spesial. Pemain muda Persib Bandung tersebut sebelumnya sudah merasakan atmosfer timnas dan mendapat sorotan positif dalam debutnya. Kini kesempatan itu datang lagi dan tentu menjadi peluang besar untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari generasi baru Garuda. Beckham dikenal sebagai gelandang energik yang punya visi permainan bagus, sehingga kehadirannya bisa menjadi senjata tambahan bagi timnas di lini tengah. Sementara itu, bagi Mark Klok, pemanggilan ini juga memiliki arti tersendiri. Gelandang berusia 32 tahun ini sempat menjadi andalan di lini tengah skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Namun namanya belakangan jarang terdengar karena persaingan ketat dan munculnya banyak wajah baru. Kini di era Patrick Kluivert, Klok kembali mendapatkan kepercayaan. Pengalaman dan kematangannya bisa menjadi faktor penting yang dibutuhkan timnas, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan. Surat resmi dari PSSI kepada Persib Bandung sudah dilayangkan menegaskan bahwa kedua pemain tersebut diharapkan segera bergabung dengan skuad Garuda. Maka dengan ini PSSI memanggil Sir Beckham Putra Nugraha dan Sir Mark Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia, tulis surat tersebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat tim dalam laga penting FIFA Matchday yang digelar pada tanggal 5 September melawan Kuwait serta 8 September melawan Lebanon. Kehadiran Beckham dan Klok juga menambah variasi opsi bagi Kluivert di lini tengah. Dengan kombinasi pemain muda yang penuh semangat dan pemain senior yang berpengalaman, timnas Indonesia memiliki potensi untuk tampil lebih solid. Apalagi laga ini bukan sekadar uji coba, melainkan juga tolok ukur kesiapan Garuda sebelum menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert tentu ingin melihat sejauh mana skuadnya bisa berkembang dengan komposisi pemain yang lebih seimbang. Tak hanya itu, pemanggilan dua pemain Persib Bandung ini menjadi sinyal bahwa Kluivert membuka peluang bagi siapa saja yang konsisten tampil bagus di klub. Artinya, setiap pemain di Liga 1 memiliki kesempatan untuk dilirik selama mampu menunjukkan performa terbaik. Hal ini tentu bisa memacu motivasi pemain lain agar semakin kompetitif dan berjuang memberikan yang terbaik baik untuk klub maupun timnas. Kini publik sepak bola Indonesia tinggal menantikan bagaimana Beckham Putra dan Mark Klok tampil di bawah arahan Kluivert.
Apakah keduanya mampu memberikan warna baru di lini tengah timnas? Ataukah justru persaingan yang semakin ketat akan membuat mereka harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan tempat utama? Semua akan terjawab di lapangan saat skuad Garuda menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bagaimana menurut kalian, apakah pemanggilan Beckham Putra dan Mark Klok ini keputusan tepat dari Patrick Kluivert? Apakah keduanya bisa menjadi solusi di lini tengah timnas Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia TC mulai awal bulan. Timnas Indonesia akan segera memasuki fase penting dalam persiapannya menghadapi agenda internasional. Mulai tanggal 1 September 2025, skuad Garuda dijadwalkan menjalani pemusatan latihan atau training camp dalam kurung TC di Surabaya. Agenda ini menjadi tahap krusial sebelum mereka menghadapi dua laga FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. TC ini bukan hanya sekadar ajang latihan, tetapi juga sebagai pemanasan mesin sebelum melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar mengenai TC ini semakin menarik karena sejauh ini baru klub Persib Bandung yang mengumumkan secara resmi bahwa dua pemainnya dipanggil untuk bergabung bersama timnas. Mereka adalah gelandang muda berbakat Beckham Putra Nugraha dan pemain naturalisasi andalan Mark Klok. Dalam pengumuman resmi klub disebutkan bahwa keduanya akan langsung merapat sejak hari pertama pemusatan latihan, yakni pada 1 September 2025. Kehadiran mereka diharapkan mampu menambah kekuatan lini tengah timnas di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Dua pemain kami, Beckham Putra dan Mark Klok, akan mulai bergabung sejak 1 September 2025 untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Demikian isi pengumuman Persib Bandung yang dibagikan ke publik. Pernyataan ini tentu menegaskan bahwa timnas Indonesia mulai serius melakukan seleksi dan persiapan lebih awal agar skuad benar-benar siap menghadapi laga penting di Surabaya. Meski baru dua nama yang diumumkan secara resmi, publik sepak bola Indonesia masih menantikan deretan pemain lain yang akan dipanggil. Harapan besar juga tertuju pada proses naturalisasi dua pemain keturunan Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Keduanya sedang dalam tahap akhir proses perpindahan kewarganegaraan di mana berkas mereka sudah masuk ke Komisi X DPR RI. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin mereka akan segera bergabung dan menjadi tambahan amunisi berharga bagi skuad Garuda. Laga melawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September ini jelas bukan pertandingan biasa. Pertemuan ini akan menjadi ajang uji coba penting bagi Patrick Kluivert untuk menilai kombinasi terbaik pemainnya. Dengan persiapan yang matang melalui TC, pelatih asal Belanda tersebut bisa mengukur sejauh mana kesiapan skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh yang sudah menanti di kualifikasi Piala Dunia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Berdasarkan hasil undian, skuad Garuda tergabung di grup B bersama dua tim kuat, Arab Saudi dan Irak. Semua laga di babak ini dijadwalkan akan berlangsung di Arab Saudi mulai 8 Oktober mendatang. Menghadapi lawan dengan level lebih tinggi tentu membutuhkan persiapan matang, baik dari segi fisik, strategi, maupun mental. Itulah sebabnya TC di Surabaya ini sangat penting. Bukan hanya sebagai ajang pemanasan sebelum menghadapi Kuwait dan Lebanon, tetapi juga sebagai momentum untuk membangun kekompakan tim. Patrick Kluivert tentu membutuhkan waktu untuk meracik formula terbaik, memilih siapa saja yang layak tampil, dan menentukan skema permainan paling efektif agar timnas Indonesia mampu bersaing di kualifikasi nanti. Bagi para pemain yang dipanggil, TC kali ini juga menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tidak hanya Beckham Putra dan Mark Klok, tetapi juga pemain lain yang nantinya akan dipanggil, mereka harus berjuang keras agar bisa mencuri perhatian Kluivert. Sebab persaingan di skuad Garuda kini semakin ketat dengan hadirnya banyak talenta muda dan pemain naturalisasi yang siap memberikan kontribusi. Kini semua mata tertuju ke Surabaya, tempat skuad Garuda akan memulai perjalanannya pada awal September.
Publik tentu berharap persiapan ini bisa berjalan lancar, sehingga saat menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September, timnas bisa tampil solid dan meyakinkan. Bagaimana menurut kalian, apakah TC awal September ini akan menjadi langkah tepat untuk mematangkan skuad Garuda? Apakah Beckham Putra dan Mark Klok mampu menjadi kunci di lini tengah timnas? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tijjani Reijnders ungkap kejujuran soal bela timnas Indonesia. Debut Tijjani Reijnders bersama Manchester City di Premier League 2025-2026 benar-benar mencuri perhatian publik. Bermain di laga perdana melawan Wolverhampton Wanderers, gelandang berusia 27 tahun itu tampil luar biasa dengan mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist untuk Erling Haaland. Hasilnya, The Citizens menang telak 4-0 di Stadion Molineux dan Reijnders dinobatkan sebagai Man of the Match. Namun, di balik sorotan dunia terhadap aksinya di lapangan, ada hal menarik yang membuat publik Malaysia justru panas dingin Reijnders secara terang-terangan berbicara soal timnas Indonesia dalam wawancara eksklusif bersama Astro Arena, media asal Malaysia. Dalam perbincangan yang awalnya terasa ringan, pewawancara Adam Caruthers membuka topik seputar makanan favorit sang pemain. Tanpa ragu, Reijnders menyebut masakan khas Indonesia sebagai jawabannya. Ia dengan bangga menceritakan bagaimana nasi goreng buatan neneknya menjadi makanan terenak yang pernah ia makan. Bahkan ia mengaku masih menempatkan nasi goreng sebagai menu favorit sampai sekarang. Jawaban sederhana itu seketika membuat nuansa wawancara semakin menarik karena jarang ada pemain bintang Premier League yang begitu jujur menunjukkan kecintaan pada cita rasa kuliner Indonesia. Obrolan semakin seru ketika Caruthers menyinggung apakah aturan diet ketat di Manchester City membolehkan dirinya menyantap makanan khas tersebut. Reijnders pun menjawab dengan bercanda, "Mungkin karena itulah saya di sini, dalam kurung, City," ucapnya sambil tertawa. Selain nasi goreng, ia juga mengaku menyukai soto dan salah satu menu ikan khas Indonesia, meski lupa namanya. Dari sini saja terlihat jelas bagaimana kedekatan emosional Reijnders dengan budaya Indonesia, yang tentu membuat fans Garuda merasa bangga sekaligus membuat telinga publik Malaysia terasa panas. Ketika wawancara berlanjut ke arah sepak bola, nama Indonesia kembali mencuat. Pewawancara menanyakan soal adiknya, Eliano Reijnders, yang kini resmi membela timnas Indonesia. Dengan tegas, Tijjani mengaku selalu mengikuti perjalanan Garuda sejak sang adik bergabung. "Ya, tentu saja saya mengikuti timnas Indonesia," katanya. Ia memang tidak mengikuti Liga Domestik Indonesia, tetapi untuk laga internasional, terutama kualifikasi, ia selalu menyempatkan diri menonton. Bahkan ia menyatakan harapannya agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pernyataan yang secara tidak langsung menjadi pengakuan akan potensi besar skuad Garuda. Pernyataan itu jelas membuat fans Indonesia semakin terpacu, sementara bagi publik Malaysia yang sering membandingkan timnas mereka dengan Garuda, tentu terasa seperti sindiran telak. Apalagi Reijnders menambahkan bahwa akan menjadi impian tersendiri jika suatu saat bisa berhadapan dengan adiknya di panggung Piala Dunia. Sebuah kalimat yang menunjukkan betapa seriusnya ia melihat perkembangan Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menariknya lagi, meski ia sudah mencatatkan 23 caps bersama timnas Belanda dan mencetak 4 gol, Reijnders mengaku sering mendapat pesan dari fans Indonesia yang meminta dirinya membela Garuda. "Fans Indonesia lucu. Banyak yang meminta saya untuk gabung timnas Indonesia, tapi itu kan tidak mungkin lagi," ucapnya sambil tertawa. Meskipun sudah tertutup peluang untuk menjadi pemain, ia tidak menutup kemungkinan terlibat di masa depan, mungkin sebagai pelatih mengikuti jejak Patrick Kluivert yang kini menangani timnas Indonesia. Ketika ditanya soal rencana berkunjung ke Asia Tenggara, jawabannya kembali membuat publik Malaysia kepanasan. Ia menegaskan belum pernah datang, tetapi jika ada kesempatan, Indonesia menjadi negara utama yang ingin ia kunjungi. Ia bahkan tidak menyinggung Malaysia, Singapura, maupun Thailand, meski ketiganya juga merupakan destinasi populer di kawasan ini. "Saya sangat ingin pergi ke Indonesia, tapi masih sulit menemukan waktu yang tepat. Namun tetap saja Indonesia ada dalam daftar negara yang ingin saya kunjungi," tegasnya.
Ucapan Rangers jelas menjadi tamparan halus bagi publik Malaysia. Di hadapan media mereka sendiri, bintang Manchester City itu justru lebih memilih membicarakan Indonesia, baik dari sisi budaya, keluarga, hingga sepak bola. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa besar magnet timnas Indonesia saat ini, bahkan hingga menarik perhatian pemain kelas dunia. Bagaimana menurut kalian, apakah pernyataan Tijani Rangers ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini semakin diperhitungkan di mata dunia? Apakah publik Malaysia memang pantas dibuat panas dengan sikap jujur sang pemain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia U17 langsung terbang ke Bulgaria. Baru saja menyelesaikan perjalanan di ajang Piala Kemerdekaan 2025, Timnas Indonesia U17 tak diberi waktu lama untuk beristirahat. Skuad muda Garuda langsung bersiap menjalani agenda penting berikutnya, yakni pemusatan latihan atau training camp dalam kurung TC di Bulgaria mulai tanggal 1 hingga 14 September 2025. Program ini menjadi salah satu bagian terpenting dari persiapan menuju Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada bulan November mendatang. Dengan jadwal yang padat, tim besutan Nova Arianto harus tetap menjaga fokus sebab perjalanan panjang ini menjadi kunci untuk memastikan kesiapan menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen dunia. Kehadiran Indonesia di Bulgaria tentu menjadi kabar baik bukan hanya untuk tim Garuda Muda, tetapi juga bagi Federasi Sepak Bola Bulgaria. Sebagai negara dengan tradisi sepak bola yang cukup kuat, Bulgaria pasti merasa bangga bisa menjadi tuan rumah bagi salah satu kontestan Piala Dunia U17. Apalagi Indonesia datang dengan semangat besar setelah menuntaskan 3 laga penuh makna di Piala Kemerdekaan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa sepak bola Indonesia semakin mendapat perhatian internasional, termasuk dari federasi-federasi Eropa yang melihat keseriusan program pembinaan usia muda. Selama berada di Bulgaria, Indonesia dijadwalkan akan melakoni 3 pertandingan uji coba. Jumlah itu sama dengan yang dijalani ketika mengikuti Piala Kemerdekaan 2025, di mana Garuda Muda menghadapi Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. Bedanya kali ini lawan-lawan yang akan ditemui tentu berasal dari Eropa dengan gaya permainan yang berbeda dan tantangan yang lebih kompleks. Uji coba ini sangat penting bukan hanya untuk mengasah fisik dan teknik, tetapi juga melatih mental para pemain muda Indonesia agar terbiasa menghadapi tekanan dari tim-tim internasional. Pelatih Nova Arianto menyebut bahwa TC di Bulgaria akan menjadi kesempatan emas untuk terus melakukan evaluasi terhadap pemain. Sistem promosi dan degradasi pemain akan tetap berjalan sehingga hanya mereka yang benar-benar konsisten menunjukkan kualitas terbaik yang bisa terus bertahan. Di ajang Piala Kemerdekaan, Nova sudah membawa 30 pemain, termasuk 2 pemain diaspora, Elzar Jacob dan Noha Pohan. Namun di Bulgaria nanti, Nova berencana mencoba 3 tambahan pemain diaspora lainnya, yakni Lukas Lee, Nicholas Indra, dan Mike Rajasa. Kehadiran mereka diharapkan mampu menambah kedalaman skuad sekaligus memperkuat komposisi tim menjelang Piala Dunia U17. Lebih jauh, Nova menekankan bahwa program panjang ini bukan sekadar persiapan fisik, melainkan juga membangun kekompakan tim. Bulgaria dipilih bukan tanpa alasan karena suasana latihan di Eropa akan memberikan atmosfer yang berbeda bagi para pemain muda Indonesia. Ditambah lagi, uji coba melawan 3 tim berbeda akan memberikan gambaran nyata seberapa siap tim ini menghadapi grup neraka di Piala Dunia U17, di mana Indonesia tergabung bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Tentu saja menghadapi Brasil saja sudah cukup untuk menguji mental, apalagi jika ditambah dengan tim-tim Afrika dan Amerika Latin yang terkenal dengan kekuatan fisik dan kecepatan. Menariknya, setelah dari Bulgaria, Timnas Indonesia U17 masih akan menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Dubai, lalu bersiap untuk bergeser ke Qatar. Agenda padat ini menjadi bukti bahwa persiapan Garuda Muda benar-benar serius dan terukur. Nova berharap dengan rangkaian program yang disiplin, para pemain bisa lebih matang baik secara individu maupun kolektif. Dengan begitu, saat berlaga di panggung dunia, mereka tidak hanya datang sebagai peserta, tetapi mampu memberikan kejutan.
Bagi publik sepak bola Indonesia, kabar bahwa Garuda Muda terbang ke Bulgaria tentu membawa rasa bangga sekaligus harapan besar. Banyak yang menilai bahwa inilah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola usia muda dunia. Apalagi dengan kehadiran pemain-pemain diaspora yang memiliki pengalaman berbeda, kekuatan tim bisa semakin solid. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Bulgaria jelas sangat senang menyambut kedatangan Indonesia. Karena selain mempererat hubungan internasional, laga-laga uji coba ini juga memberi keuntungan dari sisi promosi sepak bola mereka sendiri. Sekarang, semua mata akan tertuju pada perjalanan Timnas Indonesia U17 di Bulgaria. Apakah mereka mampu mengulang semangat juang seperti di Piala Kemerdekaan? Atau justru menemukan tantangan baru yang bisa menjadi bahan evaluasi penting menjelang Piala Dunia? Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Garuda Muda di Eropa ini akan membawa dampak positif yang besar? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Omongan jujur pelatih Mali benar-benar terbukti dari awal Piala Kemerdekaan. Sejak awal Piala Kemerdekaan 2025 digelar, pelatih Mali U17, Adama Diefla, sudah mengeluarkan pernyataan yang cukup percaya diri. Ia menegaskan bahwa timnya datang bukan sekadar untuk ikut serta, melainkan dengan target utama menjadi juara. Optimisme itu bukan tanpa alasan, sebab Diefla menekankan bahwa Mali sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelum turnamen ini dimulai. Saat itu mungkin sebagian orang menganggap omongan sang pelatih hanya sekadar motivasi biasa. Namun, pada akhirnya kata-kata itu benar-benar terbukti di lapangan ketika Mali sukses keluar sebagai juara setelah mengalahkan Timnas Indonesia U17 dengan skor 2-1. Pertandingan penentuan tersebut berlangsung sengit. Timnas Indonesia sempat menunjukkan permainan yang cukup menjanjikan di menit-menit awal, mencoba mengimbangi agresivitas Mali. Akan tetapi kepercayaan diri dan persiapan matang yang dimiliki Mali langsung terlihat. Mereka tampil agresif menekan lini pertahanan Garuda Muda sejak peluit babak pertama dibunyikan. Hasilnya 2 gol berhasil dicetak Mali yang membuat mental para pemain Indonesia sedikit goyah. Meski sempat memperkecil kedudukan Timnas U17, akhirnya harus mengakui keunggulan Mali yang memang tampil lebih siap dan lebih kuat. Yang menarik, Mali sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara. Namun bukannya bermain aman, mereka justru menunjukkan sikap pantang menyerah dan tetap tampil menyerang. Hal ini membuktikan betapa kuatnya mental yang ditanamkan oleh pelatih mereka sejak awal turnamen. Dari awal kami ingin menjuarai kompetisi ini sehingga mental kami kuat di lapangan, ucap Adama Diefla sebelum laga melawan Indonesia. Ucapan ini seolah menjadi gambaran nyata dari apa yang kemudian terjadi di lapangan, di mana Mali tampil penuh percaya diri dan menguasai permainan. Bagi Timnas Indonesia, kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga. Meskipun gagal meraih gelar juara, perjalanan Garuda Muda di Piala Kemerdekaan patut diapresiasi. Sebelumnya mereka mampu menahan imbang Tajikistan dan mengalahkan Uzbekistan, 2 lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Artinya ada progres yang terlihat dari para pemain muda ini. Namun ketika berhadapan dengan Mali yang unggul dalam fisik, teknik, dan persiapan, kelemahan Indonesia masih terlihat jelas, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan kontrol permainan di lini tengah. Sepanjang laga melawan Mali, kelemahan Indonesia dalam memanfaatkan peluang serangan balik sangat kentara. Berulang kali upaya membangun serangan cepat berhasil dipatahkan, bahkan bola kerap kembali dikuasai oleh pemain Mali. Selain itu, masalah kontrol bola dan akurasi passing juga menjadi catatan penting. Beberapa kali aliran bola yang tidak rapi justru memberi keuntungan bagi lawan. Inilah yang harus segera diperbaiki oleh pelatih Nova Arianto sebelum Timnas U17 terjun ke Piala Dunia 2025 di Qatar, di mana lawan yang dihadapi akan jauh lebih berat dibanding Piala Kemerdekaan. Namun di balik semua itu, kekalahan ini juga membawa sisi positif. Para pemain mendapat gambaran nyata tentang level permainan internasional yang sebenarnya. Mereka bisa belajar bagaimana Mali menjaga konsistensi permainan, bagaimana mereka disiplin menjaga pertahanan, dan bagaimana mental juara benar-benar ditunjukkan di lapangan.
Semua itu berangkat dari satu hal yang sejak awal sudah diucapkan sang pelatih Mali, persiapan matang dan target yang jelas. Kata-kata sederhana itu kini terbukti ampuh mengantarkan Mali meraih gelar juara. Bagi publik sepak bola Indonesia, kekalahan dari Mali bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal dari perjalanan panjang menuju Piala Dunia U17. Pertanyaannya, apakah Garuda Muda mampu bangkit dan memperbaiki semua kekurangan sebelum berlaga di Qatar nanti? Bagaimana menurut kalian, apakah omongan pelatih Mali yang terbukti ini bisa menjadi motivasi agar timnas Indonesia lebih serius dalam persiapan ke depan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Masih ada yang mengharapkan Tijani Reijnders bela timnas Indonesia. Nama Tijani Reijnders kembali menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Meski sudah jelas bahwa ia tak mungkin lagi membela Garuda, nyatanya masih ada sebagian fans yang terus berharap agar gelandang AC Milan itu bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Harapan ini wajar saja muncul mengingat Tijani memang memiliki darah Indonesia dari sang ibu Angelina Chanel Lekatompeschik. Bahkan adiknya sendiri, Eliano Reijnders, sudah memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Namun realitanya peluang Tijani untuk mengenakan jersey Garuda sudah tertutup rapat karena ia sudah lebih dulu memperkuat timnas Belanda senior dengan jumlah penampilan yang cukup banyak. Sejauh ini Tijani telah mencatatkan 23 caps bersama tim Oranje. Itu artinya secara regulasi FIFA, ia tidak bisa lagi berganti federasi untuk membela negara lain. Inilah yang membuat harapan fans Indonesia, betapapun besar cintanya pada pemain satu ini, tak akan mungkin terwujud. Bahkan Tijani sendiri dalam sebuah wawancara bersama Stadium Astro mengaku seringkali menerima pesan dari fans Indonesia yang memintanya untuk memperkuat Garuda. Namun dengan nada santai ia menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin lagi terjadi karena dirinya sudah terikat dengan Belanda. Meski demikian, apa yang membuat fans Indonesia masih menaruh harapan kepada Tijani adalah karena rasa kedekatan emosional yang ia tunjukkan. Dalam kesempatan wawancara, pemain AC Milan itu tidak ragu mengakui bahwa Indonesia memiliki salah satu basis supporter sepak bola terbesar di dunia. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya sering menonton pertandingan timnas Indonesia, termasuk saat Garuda tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat para fans merasa bangga sekaligus semakin dekat dengan sosoknya. Bagi banyak orang, fakta bahwa seorang pemain yang sudah berada di level top Eropa masih memperhatikan perkembangan timnas Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa. Tak hanya itu, Tijani bahkan sempat berkelakar soal kemungkinan menghadapi adiknya sendiri, Eliano, di Piala Dunia. Ia menyebut bahwa akan menjadi mimpi yang indah apabila Belanda dan Indonesia bisa saling berhadapan di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ucapan ini tentu membuat publik Indonesia semakin terenyuh sebab meski tidak bisa membela Garuda, dukungan moral yang diberikan Tijani terhadap timnas Indonesia terasa sangat tulus. Hal inilah yang mungkin membuat sebagian fans masih menyimpan harapan meski sudah sangat jelas situasinya. Kenyataan bahwa Tijani tidak bisa lagi membela Indonesia harusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi PSSI maupun publik sepak bola nasional. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya bergerak cepat dalam mengamankan pemain-pemain diaspora yang memiliki potensi besar. Jika saja langkah konkret diambil lebih awal, mungkin cerita akan berbeda. Namun kini yang bisa dilakukan adalah mendukung penuh Eliano Reijnders dan pemain diaspora lain yang memang sudah mantap memilih Indonesia sejak awal. Meski harapan itu terasa mustahil, kehadiran nama Tijani tetap memberi warna dalam perjalanan timnas Indonesia. Setidaknya ia telah menunjukkan bahwa ikatan darah dan kecintaan pada sepak bola mampu melintasi batas kewarganegaraan. Baginya, Indonesia tetaplah tanah yang spesial, tempat asal sang ibu sekaligus negara yang supporter sepak bolanya selalu memberikan energi luar biasa. Kini fokus seharusnya tidak lagi pada menunggu hal yang mustahil, melainkan pada mendukung para pemain yang sudah siap berjuang bersama Garuda. Dengan semakin banyaknya talenta diaspora yang bergabung, ditambah potensi pemain lokal yang berkembang, masa depan timnas Indonesia bisa semakin cerah. Namun tak bisa dipungkiri, nama Tijani Reijnders akan selalu meninggalkan rasa andaikan saja di hati sebagian fans. Lalu bagaimana menurut kalian?
Apakah wajar jika masih ada fans yang berharap Tijani Reijnders bisa membela timnas Indonesia? Atau sebaiknya kita mulai realistis dan fokus mendukung mereka yang sudah benar-benar memilih Garuda? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.